Amerika Serikat dan yang lain-lainnya. Sudah Jadi mendunia. apakah bahasa Indonesia Sumpah Pemuda? Jadi sebelum merdeka bahasa Jadi sebenarnya ada. bahasa Indonesia itu dari mana? Selamat pagi, salam sejahtera dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia, serta di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, serta diberi kesehatan yang berpanjangan. Oke guys, pada video kali ini aku ingin mereaksi satu video yang cukup menarik dari kakak kita, Kak Mirna Nagaya, yang berjudul Fakta Tentang Bahasa Indonesia yang Mungkin Kamu Belum Tahu. Kalau ada yang belum tahu, apatah lagi aku memang tak tahu. Jadi ayo kita kongsikan video beliau nih, kita tengok dan kita pahami betul-betul, termasuk akulah. Aku memang berminat dan ingin tahu. Oke guys, jangan buang masa. Ayo kita tonton video ini bersama-sama. Let's go. Tapi sebelum tuh, jangan lupa like, comment, dan subscribe Mira Nagaya. Oke guys, ayo. Banyak banget komen-komen yang berseliweran tentang bahasa Indonesia. So hari ini aku akan memberitahu beberapa fakta mengenai bahasa Indonesia. Juga nak dengar nih. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi yang dipakai di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu juga diajarkan di berbagai negara di dunia. Misalnya di Australia, di Timor Leste, di Vietnam, di Amerika Serikat, dan yang lain-lainnya. Jadi apakah bahasa Indonesia itu adanya setelah Indonesia merdeka? Tidak. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, jadi Indonesia itu merdeka pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Jauh sebelum itu, pada tahun 1928, tanggal 28 Oktober, bahasa Indonesia sudah dibentuk atau sudah dicetuskan dalam Kongres Pemuda dan termasuklah di dalam Sumpah Pemuda. Jadi sebelum merdeka. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu dari mana sih? Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Melayu Riau itu yang sekarang ini adalah Kepulauan Riau. Jadi penggunaan bahasa Melayu itu sudah ada jauh pada saat abad ke-7. Jadi abad ke-7 itu sudah digunakan bahasa Melayu kuno. Buktinya penggunaan bahasa Melayu kuno itu dari prasasti-prasasti. Jadi ada dalam salah satunya ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo yang bertuliskan dengan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini di mana ditemukan? Prasasti ini ditemukan di Palembang. Jadi sebenarnya bahasa Melayu ini adalah salah satu bahasa yang ada di 715 bahasanya di Indonesia. Jadi ada berbagai suku, 1400 lebih suku, dan bahasa Melayu ini termasuklah bahasa yang dituturkan oleh suku Melayu. Istilah Melayu sendiri sebenarnya diambil dari nama Kerajaan Malayu. Kerajaan Malayu. Kerajaan Malayu ini merupakan sebuah kerajaan Hindu-Buddha. Jadi Malayu ini sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti bukit. Menurut sebuah prasasti, nama prasasti ini Prasasti Tanjor yang ditulis oleh Rajendra Chola. Itu Rajendra Chola adalah seorang raja dari India. Beliau menuliskan di dalam sebuah prasasti Tanjor yang mengartikan bahwa Malayu ini adalah kerajaan yang dilindungi oleh benteng-benteng yang berada di bukit. Jadi kalau dilihat secara geografisnya itu adalah di Jambi. Jambi guys. Jadi sebenarnya Sungai Batanghari ini alirannya itu melewati Jambi. Nah, peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu ini ada di Jambi dengan ditemukannya Candi Muaro Jambi yang ini. Jadi ini adalah peninggalan Kerajaan Hindu-Buddha, itu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu tadi. Candi ini merupakan candi yang terluas di Asia Tenggara loh. Nah, balik lagi jadi ke bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Melayu Riau.
Alright, Kepulauan Riau. Dan bahasa Indonesia ini merupakan bukan seutuhnya bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia ini memiliki begitu banyak kata-kata serapan yang diambil dari bahasa daerah, dari bahasa Arab, dari bahasa Belanda, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskrit, bahasa Tamil, dan begitu banyak bahasa yang ada di dunia ini. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah bahasa yang kompleks yang telah disempurnakan. Nah, jadi siapa yang buat nama bahasa itu berdasarkan negara Indonesia? Nah, orang yang membuat bahasa itu namanya bahasa Indonesia adalah Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Kalau kamu nggak tahu ini orangnya. Oke, beliau ini siapa? Beliau ini merupakan seorang penulis dan seorang politisi. Dan yang kemudian hari beliau ini diangkat menjadi pahlawan Republik Indonesia. Pada tahun 1926, beliau pernah menuangkan tulisannya di surat kabar yang berisi, bangsa Indonesia belum ada, maka wujudkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, maka terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Pada saat itu beliau itu yakin kemerdekaan bangsa Indonesia ini dapat terwujud apabila adanya persatuan anak-anak Indonesia. Jadi begitu banyak cara untuk mempersatukan anak-anak Indonesia, salah satunya dengan mempersatukan mereka melalui bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Makanya itu sebenarnya ide yang paling keren bahwa seluruh rakyat Indonesia disatukan dengan sebuah bahasa yang bernama bahasa Indonesia. Jadi apabila kamu dari Sabang ke Merauke, kamu tidak perlu bersusah-susah untuk mengerti sebuah bahasa karena orang dari Sabang sampai Merauke itu mengerti yang namanya bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya orang Indonesia ketemu di luar negeri, itu mereka nggak akan bahasa Inggris. Mereka kalau udah jumpa sama-sama orang Indonesia, mereka akan berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, dan tanah air Indonesia itu sudah ada jauh sebelum kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1928. Nah, isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi semua info yang saya dapatkan ini adalah berdasarkan sejarah negara Republik Indonesia. Melalui sejarah. So this is only for your info, full for more. Oke guys, itu video kita dari channel apa? Mirna Nagaya. Kak Mirna Nagaya yang berjudul Fakta tentang Indonesia, tentang bahasa Indonesia yang mungkin kamu belum tahu. Kalau mana orang Indonesia yang belum tahu, boleh pergi dan dengar apa penjelasan dari beliau. Apatah lagi aku aku memang ingin tahu. Jadi tidak salah untuk saya mengetahui apa-apa sejarah ataupun sejarah bahasa negara manapun, sebab itu adalah hak masing-masing. Jadi jika aku ingin belajar, ingin mengetahui lebih mendalam tentang sejarah Indonesia, itu terpulang pada aku untuk mengetahui dan aku berkongsi. Jadi itu tidak menjadi masalah dan bukannya ada perbandingan ataupun siapa yang lebih hebat, siapa tak hebat. Itu adalah pendapat aku. Jadi apapun fakta yang disampaikan tadi oleh Kak Mirna Nagaya itu adalah berdasarkan sumber sejarah Indonesia. Jadi aku tidak boleh bercakap lebar ataupun bercakap itu salah ke itu betul, itu aku tak perlu itu aku tak berhak untuk mengatakan sebegitu. Jadi aku dengar dan aku pelajari, jadi untuk pengetahuan dan ilmu aku sendiri. Jadi itu semua tidak menjadi masalah. Apapun, jangan lupa like, comment, dan subscribe Mirna Nagaya. Video-video beliau banyak memberi inspirasi dan ilmu-ilmu tentang sejarah. Jadi cukup menarik. Korang kena support channel beliau, Mirna Nagaya. Oke guys, apapun jangan lupa kita jumpa di video selanjutnya. Teruskan berusaha,
teruskan bergembira, teruskan berpikiran positif, dan sentiasa senang hati. Jangan lupa ngopi. Oke guys, teruskan perjuangan Anda. Salam damai, Lansar Tergas.